Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlinda Sianandika dari nomor absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi dan sistem regulasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ di dalam tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bisa bekerja dengan baik. Berikut merupakan jenis sistem koordinasi. Yang pertama, ada sistem saraf. Sistem saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel yang mengandung inti sel, dendrit yang berfungsi mengantarkan rangsang ke badan sel, dan neurit yang berfungsi mengantarkan rangsang dari satu sel saraf ke saraf yang lainnya. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Sistem saraf terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ di dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Sistem koordinasi saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan laju jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Otak sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada otak besar, otak tengah, dan juga otak kecil. Sedangkan bagian saraf pusat yang lainnya adalah sumsum tulang belakang yang berperan dalam gerak refleks dan menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf-saraf yang kecil menghubungkan otak dan tulang belakang dengan saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik berperan menerima rangsangan dari luar tubuh dan menyampaikannya ke otak kita. Sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat organ tubuh istirahat atau ketika mencerna makanan. Lalu yang ketiga ada sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar bekerja otomatis dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Selain sistem saraf, ada sistem endokrin. Sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon yang diproduksi oleh tubuh. Misalnya seperti mengatur jumlah cairan di dalam tubuh, kecepatan pernafasan, suhu tubuh, siklus menstruasi pada wanita, hingga mengatur perasaan atau mood kita. Endokrin mengandung hormon yang dihasilkan dari logam bernama kelenjar. Nah, hormon yang dihasilkan pada endokrin ini akan disalurkan ke bagian organ tubuh yang lainnya yang menjadi tujuan lewat sirkulasi darah kita. Berikut nama-nama kelenjar dan hormon-hormon yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada sistem indera. Jenis sistem koordinasi pada manusia lainnya adalah sistem indera. Sistem ini terdiri atas indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di dalam organ indera terdapat 7 saraf yang sangat peka terhadap rangsangan yang disebut reseptor. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Reseptor kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Teman-teman, apakah kalian tahu jenis obat-obatan narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan efek terhadap sistem koordinasi kita? Misalnya, contohnya yang pertama ada halusinogen yang menimbulkan halusinasi. Contohnya seperti ganja dan LSD. Yang kedua ada stimulan yang bersifat mempercepat kerja otak sehingga pemakai merasa kuat dan dalam kondisi prima. Contohnya adalah kokain. Yang ketiga ada depresan yang berfungsi menurunkan aktivitas otak sehingga tubuh terasa rileks. Contohnya seperti morfin. Lalu yang keempat ada painkiller, yaitu penahan rasa sakit. Contohnya morfin dan heroin. Ada pula gangguan dan kelainan pada sistem koordinasi dan regulasi manusia. Pada sistem saraf manusia, contohnya seperti meningitis, penyakit Alzheimer, dan gegar otak. Lalu pada sistem endokrin manusia, misalnya seperti kelebihan hormon ADH yang menyebabkan diabetes insipidus. Lalu ada pula gangguan pada sistem indera, contohnya seperti rabun jauh, jerawat,
dermatitis, flu, dan masih banyak yang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.